Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongengin wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga masuk diberikan rejeki yang melimpah. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Rina menatap jam dinding di ruang perawat. Jarum panjang hampir menunjuk angka 12. Shift malamnya baru saja dimulai, dan suasana rumah sakit yang sepi membuatnya merasa lebih lelah dari biasanya. Namun, ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semangat untuk menjalani tugasnya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa setiap detik bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati bagi pasiennya. Tiba-tiba, suara langkah cepat memecah keheningan. Seorang dokter mendekatinya dengan wajah serius. "Rina, ada pasien baru. Seorang anak kecil, leukemia stadium akhir. Dia butuh perhatian ekstra." Rina mengangguk. Hatinya langsung berdebar. Ia selalu memiliki kelemahan tersendiri saat harus merawat anak-anak. Baginya, melihat mereka menderita adalah hal yang paling menyakitkan. Ia segera bergegas ke ruang gawat darurat, di mana seorang gadis kecil terbaring lemah di atas tempat tidur. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tetapi matanya masih memancarkan cahaya yang mencuri perhatian Rina. Gadis itu memandang Rina dengan tatapan polos, seolah bertanya-tanya siapa orang asing yang berdiri di sampingnya. "Namaku Rina. Aku akan merawatmu, sayang," ujar Rina dengan suara lembut, mencoba menenangkan gadis kecil itu. Gadis itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi kecilnya yang tidak rata. "Aku Bella," katanya dengan suara lirih. Rina tersenyum balik, tetapi hatinya terasa berat. Ia tahu, leukemia stadium akhir bukanlah hal yang mudah. Namun, ia bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk Bella. Malam itu, Rina menghabiskan waktu lebih lama di kamar Bella. Ia membantu memeriksa tanda-tanda vital, memberikan obat, dan memastikan Bella merasa nyaman. Bella, meski tubuhnya lemah, terus bercerita tentang dirinya. "Aku suka menari, Kak Rina. Mama bilang aku bisa jadi penari balet suatu hari nanti," ujarnya dengan mata berbinar. Rina tersenyum, tetapi hatinya hancur mendengar impian Bella yang mungkin tak akan pernah terwujud. Ketika Bella akhirnya tertidur, Rina duduk di samping tempat tidurnya, menatap wajah kecil yang begitu polos. Ia teringat pada adiknya yang meninggal karena penyakit serupa bertahun-tahun lalu. Rina memilih menjadi perawat karena ingin membantu anak-anak seperti adiknya. Tetapi setiap kali menghadapi pasien kecil, lukanya seakan terbuka kembali. Ia menggenggam tangan Bella yang kecil, berjanji dalam hati untuk melindungi gadis kecil itu sebaik mungkin. Keesokan harinya, Rina kembali ke kamar Bella dengan membawa buku cerita. Ia tahu bahwa anak-anak sering merasa bosan selama dirawat, dan ia ingin membuat Bella merasa lebih baik. Bella menyambutnya dengan senyuman lebar. "Kak Rina, mau dengar cerita aku lagi?" tanyanya antusias. Rina mengangguk, duduk di samping tempat tidur Bella. Bella kemudian bercerita tentang bagaimana ia selalu menonton pertunjukan balet di televisi dan berlatih menari di depan cermin. "Aku mau pakai gaun cantik dan sepatu merah muda, kayak di TV," ujarnya dengan mimpi-mimpi yang begitu hidup. Namun, di tengah cerita Bella, Rina melihat betapa lemahnya tubuh gadis kecil itu. Napasnya sering tersengal-sengal, dan tangannya gemetar saat mencoba memegang buku. Rina menahan air matanya, mencoba tetap tersenyum. Ia tahu, penyakit Bella tidak akan memberinya banyak waktu. Tetapi ia tidak ingin mengambil harapan dari Bella. "Kamu pasti bisa, Bella. Suatu hari nanti, aku akan datang nonton kamu menari," ujar Rina, mencoba memberikan semangat. Malam itu, setelah Bella tertidur, Rina duduk di ruang istirahat, menatap foto adiknya yang ia simpan di dompetnya. Ia merasa seperti dihadapkan pada masa lalunya sendiri. "Aku tidak akan membiarkan Bella merasakan kesakitan sendirian," bisiknya pada diri sendiri. Ia tahu, perjalanan ini akan berat,
tetapi ia siap menghadapinya demi Bella. Keesokan paginya, Rina membawa hadiah kecil untuk Bella, sebuah boneka penari balet. Bella menyambutnya dengan sukacita. "Ini untukmu, Bella. Biar kamu selalu ingat impianmu," ujar Rina. Bella memeluk boneka itu erat-erat, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Kak Rina. Aku janji akan jadi penari terbaik," ujarnya dengan penuh semangat. Namun, di balik senyuman Bella, Rina melihat betapa rapuhnya gadis kecil itu. Ia tahu penyakitnya akan terus menggerogoti tubuhnya. Tetapi Rina bertekad untuk membuat setiap hari Bella berarti. Ia akan menjadi pelindung, teman, dan keluarga bagi Bella selama gadis kecil itu membutuhkannya. Malam itu, sebelum pulang, Rina kembali ke kamar Bella. Gadis kecil itu sudah tertidur. Boneka penari balet masih terpeluk erat di tangannya. Rina membelai rambut Bella dengan lembut, berbisik, "Tidurlah, sayang. Mimpi indah menantimu." Ia menitikkan air mata, merasakan betapa beratnya peran yang harus ia jalani. Namun, di balik kesedihannya, ada tekad kuat untuk membuat hari-hari Bella penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dan di sudut kamar yang sunyi, Rina berjanji pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa berat perjalanan ini, ia akan selalu ada untuk Bella sampai akhir. Setelah pertemuan pertama yang mengharukan, Rina dan Bella semakin dekat. Setiap hari, Rina selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi Bella, bahkan di luar jam tugasnya. Ia tahu, gadis kecil itu membutuhkan lebih dari sekadar perawatan medis. Bella membutuhkan teman, seseorang yang bisa mendengarkan cerita-ceritanya dan memberinya semangat. Bella, yang awalnya pemalu, kini selalu menyambut Rina dengan senyuman lebar setiap kali ia memasuki kamar. "Kak Rina, aku sudah nunggu lama," ujarnya dengan suara ceria, meski tubuhnya semakin lemah. Suatu sore, Rina membawa buku gambar dan pensil warna untuk Bella. "Aku dengar kamu suka menggambar, Bella. Yuk, kita gambar bersama," ajak Rina. Mata Bella langsung berbinar. Ia segera mengambil pensil dan mulai menggambar dengan penuh semangat. Gambarnya sederhana namun penuh makna. Seorang gadis kecil dengan gaun balet, berdiri di atas panggung besar, dikelilingi oleh bunga-bunga dan bintang-bintang. "Ini aku, Kak Rina. Aku sedang menari di atas panggung," ujar Bella dengan bangga. Rina tersenyum, tetapi hatinya terasa berat. Ia tahu, impian Bella mungkin tak akan pernah terwujud. Tetapi ia tidak ingin mengambil harapan itu darinya. Malam itu, setelah Bella tertidur, Rina duduk di samping tempat tidurnya, menatap gambar yang baru saja dibuat Bella. Ia merenung betapa kuatnya semangat hidup gadis kecil itu, meski tubuhnya terus dilanda penyakit. Rina teringat pada kata-kata Bella sebelumnya. "Aku tidak takut, Kak Rina. Aku hanya sedih karena tidak bisa menari untuk Mama dan Papa." Kalimat itu terus terngiang di benak Rina, membuatnya merasa semakin terikat secara emosional dengan Bella. Keesokan harinya, Rina membawa kejutan untuk Bella. Sebuah video pertunjukan balet yang ia unduh khusus untuknya. "Aku mau kasih lihat sesuatu, Bella," ujar Rina sambil menyiapkan laptopnya. Bella duduk tegak, matanya berbinar penuh antusiasme. Saat video mulai diputar, Bella terpaku, seolah ia sedang berada di dalam pertunjukan itu. "Aku mau kayak gitu, Kak Rina. Aku mau bisa menari seperti mereka," ujarnya dengan suara bergetar. Rina memeluk Bella erat-erat, mencoba menahan air matanya. "Kamu pasti bisa, sayang. Suatu hari nanti, aku janji akan nonton kamu menari," bisik Rina, meski hatinya hancur mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Namun, di balik momen bahagia itu, kondisi Bella semakin memburuk. Ia sering mengalami demam tinggi dan harus menjalani serangkaian tes yang menyakitkan. Rina selalu ada di sampingnya, memegang tangannya dan memberikan semangat. "Kamu kuat, Bella. Kamu bisa melewati ini," ujar Rina setiap kali Bella menangis kesakitan. Bella selalu mengangguk,
mencoba tersenyum meski air matanya terus mengalir. Aku cuma mau bisa menari, Kak Rina. Itu saja, bisiknya lemah. Suatu malam, saat Rina sedang bertugas, Bella tiba-tiba memanggilnya. Kak Rina, aku mau cerita sesuatu, ujarnya dengan suara lemah. Rina segera duduk di samping tempat tidur Bella, memegang tangannya. Aku tahu aku mungkin tidak bisa sembuh, tapi aku mau kamu janji sesuatu, lanjut Bella. Rina mengangguk, hatinya berdebar-debar. Janjiin aku, Kak Rina, kalau suatu hari nanti aku sudah tidak ada, kamu akan terus ingat aku dan impianku, ujar Bella dengan mata berkaca-kaca. Rina menahan isakannya, memeluk Bella erat-erat. Aku janji, Bella, aku akan selalu ingat kamu, bisiknya dengan suara gemetar. Setelah itu, Bella tertidur dengan tenang, sementara Rina duduk di sampingnya, menatap wajah kecil yang begitu polos. Ia merasa seperti dihadapkan pada kenyataan pahit yang tak bisa ia hindari. Rina tahu, waktunya bersama Bella mungkin tidak akan lama lagi, tetapi ia bertekad untuk membuat setiap detik berarti. Ia akan menjadi teman, pelindung, dan keluarga bagi Bella, sampai akhir. Keesokan paginya, Rina membawa hadiah kecil lagi untuk Bella. Sebuah kalung dengan liontin berbentuk sepatu balet. Ini untukmu, Bella. Biar kamu selalu ingat impianmu, ujar Rina sambil mengalungkan kalung itu ke leher Bella. Bella memegang liontin itu erat-erat, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Kak Rina. Aku janji akan selalu ingat impianku, ujarnya dengan suara bergetar. Rina memeluk Bella erat-erat, merasakan betapa beratnya perjalanan yang harus mereka hadapi bersama. Malam itu, sebelum pulang, Rina kembali ke kamar Bella. Gadis kecil itu sudah tertidur. Kalung sepatu balet masih tergantung di lehernya. Rina membelai rambut Bella dengan lembut, berbisik, "Tidurlah, sayang. Mimpi indah menantimu." Ia menitikkan air mata, merasakan betapa beratnya peran yang harus ia jalani. Namun, di balik kesedihannya, ada tekad kuat untuk membuat hari-hari Bella penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dan di sudut kamar yang sunyi, Rina berjanji pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa berat perjalanan ini, ia akan selalu ada untuk Bella, sampai akhir. Ia akan menjadi cahaya dalam kegelapan Bella, menemani gadis kecil itu melewati setiap momen sulit dengan penuh cinta dan pengorbanan. Hari-hari berlalu, dan kondisi Bella semakin memburuk. Tubuhnya yang kecil semakin kurus, wajahnya pucat, dan napasnya sering tersengal-sengal. Namun, semangatnya untuk bercerita tentang impiannya menjadi penari balet tidak pernah pudar. Setiap kali Rina masuk ke kamarnya, Bella selalu menyambutnya dengan senyuman lemah, mencoba menunjukkan bahwa ia masih kuat. "Kak Rina, aku mau cerita lagi tentang pertunjukan balet yang aku tonton kemarin," ujarnya suatu pagi, meski suaranya hampir tak terdengar. Rina duduk di samping tempat tidur Bella, mendengarkan dengan penuh perhatian. Bella bercerita tentang bagaimana ia membayangkan dirinya mengenakan gaun putih berkilauan, berdiri di atas panggung besar, dikelilingi oleh lampu-lampu indah. "Aku mau menari seperti kupu-kupu, Kak Rina. Terbang tinggi dan membuat semua orang terpesona," ujarnya dengan mata berbinar. Rina tersenyum, tetapi hatinya hancur. Ia tahu, impian Bella mungkin tak akan pernah terwujud, tetapi ia tidak ingin mengambil harapan itu darinya. Namun, di balik cerita-cerita bahagia Bella, ada kenyataan pahit yang harus mereka hadapi. Setiap kali Bella menjalani kemoterapi, Rina selalu ada di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. "Kamu kuat, Bella. Kamu bisa melewati ini," bisik Rina sambil menahan air matanya. Bella selalu mengangguk, mencoba tersenyum meski tubuhnya gemetar kesakitan. "Aku cuma mau bisa menari, Kak Rina. Itu saja," ujarnya dengan suara lemah. Suatu malam, kondisi Bella tiba-tiba drop. Dokter dan perawat bergegas ke kamarnya, mencoba menstabilkan keadaannya. Rina berdiri di sudut ruangan,
menatap dengan hati berdebar-debar. Ia merasa seperti tidak bisa bernapas, melihat tubuh kecil Bella yang semakin lemah. Setelah beberapa saat, dokter akhirnya menghela napas panjang. "Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi kondisinya sangat kritis," ujar dokter itu pada Rina. Rina mengangguk, hatinya hancur. Ia tahu waktunya bersama Bella mungkin tidak akan lama lagi. Setelah dokter pergi, Rina duduk di samping tempat tidur Bella, memegang tangan kecilnya yang dingin. "Aku di sini, Bella. Aku tidak akan pergi," bisiknya dengan suara gemetar. Bella membuka matanya perlahan, memandang Rina dengan tatapan lemah. "Kak Rina, aku lelah," ujarnya dengan suara hampir tak terdengar. Rina menahan isakannya, memeluk Bella erat-erat. "Aku tahu, sayang. Tapi kamu harus tetap kuat. Ya, kamu masih punya banyak mimpi yang harus diwujudkan," ujarnya, meski hatinya tahu bahwa waktu Bella mungkin sudah hampir habis. Bella tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Aku mau kamu janji sesuatu, Kak Rina," ujarnya dengan suara bergetar. Rina mengangguk, mencoba tetap kuat. "Apapun itu, aku akan penuhi," jawabnya. Bella menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan. "Kalau aku sudah tidak ada, tolong jaga Mama dan Papa. Dan jangan lupa impianku, ya? Aku mau kamu ingat bahwa aku selalu berusaha untuk jadi penari terbaik," ujarnya dengan suara lemah. Rina menahan air matanya, memeluk Bella erat-erat. "Aku janji, Bella. Aku akan selalu ingat kamu dan impianmu," bisiknya dengan suara gemetar. Malam itu, Bella tertidur dengan tenang, sementara Rina duduk di sampingnya, menatap wajah kecil yang begitu polos. Ia merasa seperti dihadapkan pada kenyataan pahit yang tak bisa ia hindari. Rina tahu, waktunya bersama Bella mungkin tidak akan lama lagi. Tetapi ia bertekad untuk membuat setiap detik berarti. Ia akan menjadi teman, pelindung, dan keluarga bagi Bella. Sampai akhir. Keesokan paginya, Rina membawa hadiah kecil lagi untuk Bella. Sebuah album foto kosong. "Ini untukmu, Bella. Kita bisa mengisi album ini dengan kenangan-kenangan indah kita," ujarnya dengan senyuman lemah. Bella memegang album itu erat-erat, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Kak Rina. Aku janji akan mengisinya dengan cerita-cerita bahagia kita," ujarnya dengan suara bergetar. Rina memeluk Bella erat-erat, merasakan betapa beratnya perjalanan yang harus mereka hadapi bersama. Namun, di balik momen bahagia itu, kondisi Bella semakin memburuk. Ia sering mengalami demam tinggi dan harus menjalani serangkaian tes yang menyakitkan. Rina selalu ada di sampingnya, memegang tangannya dan memberikan semangat. "Kamu kuat, Bella. Kamu bisa melewati ini," ujar Rina setiap kali Bella menangis kesakitan. Bella selalu mengangguk, mencoba tersenyum meski air matanya terus mengalir. "Aku cuma mau bisa menari, Kak Rina. Itu saja," bisiknya lemah. Malam itu, sebelum pulang, Rina kembali ke kamar Bella. Gadis kecil itu sudah tertidur. Album foto masih tergeletak di sampingnya. Rina membelai rambut Bella dengan lembut, berbisik, "Tidurlah, sayang. Mimpi indah menantimu." Ia menitikkan air mata, merasakan betapa beratnya peran yang harus ia jalani. Namun, di balik kesedihannya, ada tekad kuat untuk membuat hari-hari Bella penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dan di sudut kamar yang sunyi, Rina berjanji pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa berat perjalanan ini, ia akan selalu ada untuk Bella, sampai akhir. Ia akan menjadi cahaya dalam kegelapan Bella, menemani gadis kecil itu melewati setiap momen sulit dengan penuh cinta dan pengorbanan. Setelah kepergian Bella, Rina merasa seperti kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Setiap kali ia melewati kamar Bella yang kini kosong, hatinya terasa hampa. Namun, ia tahu ia harus tetap kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi juga untuk pasien-pasien lain yang masih membutuhkannya. Rina mencoba fokus pada tugasnya, tetapi kenangan tentang Bella terus menghantuinya. Setiap malam, sebelum pulang, ia selalu menyelinap ke ruang doa rumah sakit, memohon agar Bella tenang di tempat yang lebih baik. Suatu hari, Rina menemukan album foto yang dulu ia berikan kepada Bella. Album itu masih tergeletak di laci meja kecil di kamar Bella. Dengan hati berdebar, Rina membuka halaman demi halaman. Ia terkejut melihat bahwa Bella telah mengisinya dengan gambar-gambar dan catatan kecil. Ada gambar Bella sedang menari, gambar Rina tersenyum di sampingnya, dan bahkan tulisan kecil yang berbunyi, "Terima kasih, Kak Rina, untuk semua kebahagiaan yang kamu berikan padaku." Rina menangis, merasakan betapa dalamnya cinta yang Bella miliki untuknya. Rina memutuskan untuk menyelesaikan album itu. Ia mencetak foto-foto kenangan mereka bersama, menuliskan cerita-cerita kecil di setiap halaman. Ia juga menambahkan gambar pertunjukan balet yang Bella selalu impikan, seolah-olah gadis kecil itu sedang menari di atas panggung besar. Album itu menjadi semacam penghormatan terakhir Rina untuk Bella, sebuah cara untuk menjaga kenangan mereka tetap hidup. Suatu malam, Rina bermimpi tentang Bella. Dalam mimpinya, Bella mengenakan gaun balet putih berkilauan, menari dengan anggun di atas panggung besar. Wajahnya bersinar, dan senyumnya begitu indah. "Lihat, Kak Rina, aku bisa menari sekarang," ujar Bella dengan suara ceria. Rina terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Ia merasa seperti Bella telah mengirimkan pesan padanya, memberitahu bahwa ia baik-baik saja. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk melakukan sesuatu yang istimewa. Ia mengumpulkan staf rumah sakit dan beberapa pasien anak-anak untuk mengadakan pertunjukan kecil di ruang bermas. Rina membawa album foto Bella dan bercerita tentang impian gadis kecil itu menjadi penari balet. "Bella mungkin tidak bisa menari di sini, tetapi kita bisa menghormati impiannya dengan cara kita sendiri," ujarnya dengan suara penuh emosi. Anak-anak yang hadir terinspirasi oleh cerita Rina. Mereka memutuskan untuk membuat pertunjukan kecil, menari dengan penuh semangat meski dengan gerakan yang sederhana. Rina tersenyum, melihat betapa Bella masih bisa menyentuh hati banyak orang bahkan setelah kepergiannya. Ia merasa seperti Bella sedang tersenyum dari atas, bangga melihat bahwa impiannya masih hidup melalui orang-orang yang mencintainya. Setelah pertunjukan selesai, Rina duduk di sudut ruangan, memegang album foto Bella. Ia merenung betapa beratnya perjalanan yang telah ia lalui, tetapi juga betapa berartinya setiap momen yang ia habiskan bersama Bella. Ia tahu, meski Bella telah pergi, semangat dan cintanya akan selalu hidup dalam dirinya. Malam itu, Rina kembali ke ruang doa rumah sakit. Ia menyalakan lilin kecil untuk Bella, berdoa agar gadis kecil itu tenang di tempat yang lebih baik. "Terima kasih, Bella, untuk semua kebahagiaan yang kamu berikan padaku. Aku janji akan selalu ingat kamu dan impianmu," bisiknya dengan suara gemetar. Keesokan paginya, Rina kembali bertugas dengan semangat baru. Ia tahu, masih banyak pasien lain yang membutuhkannya, dan ia bertekad untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Namun, di sudut hatinya, ia selalu menyimpan kenangan tentang Bella, gadis kecil yang mengajarkannya arti keberanian, cinta, dan harapan. Setiap kali Rina melewati ruang bermas anak-anak, ia selalu membayangkan Bella sedang menari dengan gaun cantik dan sepatu merah muda, tersenyum bahagia di suatu tempat yang jauh lebih indah. Ia tahu, Bella mungkin tidak bisa menari di dunia ini, tetapi di hati Rina, gadis kecil itu akan selalu menjadi penari terhebat. Dan di sudut kamar yang sunyi, Rina berjanji pada dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa berat perjalanan ini, ia akan selalu menjadi perawat yang penuh kasih, menghormati setiap kehidupan yang ia rawat, termasuk Bella, gadis kecil yang mengajarkannya arti kehidupan dan cinta.